ternyata negara-negara Afrika itu sekarang niruan Indonesia, dan mereka datang kemari dan bilang, oh kita nggak tahu Indonesia semaju ini. Saya bawa terbang mereka, oh ya betul ini dari Kenya, dari mana, dari Kongo. Saya bawa mereka ke WDB di Halmahera. Mereka terkagum-kagum, udah habis-habisnya kagum-kagumnya itu. Jadi ya kenapa nggak pola kalian itu bawa ke kami lah gitu. Jadi Indonesia sebenarnya sudah memainkan leadershipnya di dunia internasional, baik pada negara-negara kepulauan tadi maupun negara kontinen seperti di Afrika itu tadi. Karena mereka tidak terlalu nyaman dengan mungkin negara-negara yang menjajah mereka dulu, atau negara-negara yang memaksa mereka harus ekspor raw materialnya. Sekarang kita dorong, look, kami bisa kok bikin. Apa bedanya kalian dengan kami? Saya sampaikan itu. Indonesia telah menjadi role model bagi mining country ketika Indonesia sangat berhasil melakukan domestic processing requirement sebagaimana diatur dalam undang-undang kita. Ini yang kemudian menjadi banyak contoh bagi negara Afrika, Amerika Latin, bagaimana mereka ingin mencontoh Indonesia untuk kemudian bisa critical mineral development ini bisa menjadi bagian daripada transformasi ekonomi nasionalnya. 16 negara udah kumpul untuk tanda tangan mengenai global supply chains. Kita nggak ikut. Semuanya bubar, nggak jadi yang namanya ini. Hanya gara-gara kita nggak mau tanda tangan, semuanya jadi buyar lagi. Keberanian-keberanian seperti itu yang kita kadang-kadang membayangkan, waduh ini nanti kita di-ban di sini, di-ban di sini, di-stop di sini, di WTO kalah. Ya kalah ya nggak apa-apa lah kalah. Tapi kalau kita nggak berani nyoba, coba. Kapan kita akan melakukan hilirisasi, kita akan stop ekspor raw material. Sampai kapanpun kita hanya menjadi negara pengekspor bahan mentah. Padahal kalau kita jadikan barang jadi, bisa lipat 10 kali lipat added value-nya. Indonesia, we are on the right track. Kita ini memainkan peran yang penting di dunia saat ini. Jadi kita jangan pernah merasa bahwa kita ini diatur-atur negara lain, tidak perlu. Tidak ada gunanya mereka berpikir gitu karena kita tidak perlu diatur. Kita terlalu besar untuk lean to any power globally. Indonesia adalah negara besar, Indonesia negara kaya, tinggal kita tadi bagaimana memanage dengan bagus. Saya kira Indonesia ini akan maju dan akan menjadi negara high income country, dan soon saya kira 2050 kita juga akan bisa menjadi negara maju. Indonesia ini negara yang sedang growing, jalan bagus, jadi ya kita lakukan situ supaya lihat negara-negara berkembang. Jadi jangan kalian lihat negara-negara gede aja, lihat nih loh negara-negara miskin, yang negara-negara yang sedang berkembang yang kita tackle mereka gitu. Pantas jika saat ini Amerika Serikat dan Uni Eropa was-was dengan kekuatan Indonesia. Sejumlah program besar Indonesia diakui oleh dunia. Bahkan Indonesia menjadi role model dunia khususnya untuk industri pertambangan. Hal ini ketika Indonesia berhasil melakukan hilirisasi di dalam negeri. Negara-negara Afrika misalnya, melalui lembaga dunia Carnegie Endowment for International Peace, mengundang Menteri Perdagangan atau Mendak Republik Indonesia periode 2020-2022 Muhammad Lutfi sebagai pembicara dalam pertemuan dunia yang berlangsung di The Westin Cape Town, Afrika Selatan pada Kamis 8 Februari 2024 lalu. Pertemuan tersebut membahas tentang memaksimalkan manfaat dari pembaruan kepentingan global pada mineral strategis atau kritis di Afrika. Afrika menganggap Indonesia sebagai role model bagi proyek hilirisasi untuk negara-negara berkembang penghasil tambang di dunia. Sama halnya dengan Indonesia, Afrika merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam, terutama tambang. Negara Afrika ingin mencontoh kisah Indonesia yang mampu melakukan hilirisasi tambangnya, terutama nikel dan emas, hingga menghasilkan nilai tambah yang jauh lebih besar. Di era Jokowi, hilirisasi tambang yang dilakukan Indonesia mendapat manfaat 43,9 kali lebih besar dibanding sebelumnya. Untuk itulah Afrika ingin mencontoh Indonesia yang dinilai berhasil memberi nilai tambah maksimal lewat hilirisasi tambang. Selain negara-negara Afrika, Papua Nugini juga berminat mencontoh hilirisasi
Mereka bahkan sampai mengirim tim untuk mempelajari langkah hilirisasi yang dilakukan di Indonesia. Dengan menjadi role model, investasi yang datang tidak hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam saja, akan tetapi ketika dukungan infrastruktur juga telah disiapkan secara baik. Indonesia selama ini bukan hanya kaya akan sumber daya mineral yang melimpah, namun Indonesia juga telah mengembangkan paket kebijakan yang ramah bagi investasi. Pasalnya, Indonesia menjadi salah satu pemain utama di dunia untuk mineral kritis dan strategis, dan telah menjadi bagian dari rantai pasok global. Bahkan Indonesia bisa menjadi penentu harga nikel kritis dan strategis dunia, seperti nikel, timah, hingga batu bara. Hal ini karena Indonesia memiliki potensi dan cadangan besar dalam pengelolaan mineral strategis dan kritis dunia. Sebagaimana diketahui, dunia saat ini tengah berlomba-lomba mencari sumber mineral kritis seperti nikel, tembaga, emas, bauksit, timah, hingga logam tanah jarang atau LTJ. Ini mengingat terdapat manfaat luar biasa dari komoditas mineral kritis, sehingga sejumlah negara pun turut mengincarnya. Asal tahu saja saat ini mineral kritis telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat dunia, terutama di era serba canggih dan berteknologi tinggi. Misalnya dijadikan sebagai bahan baku untuk baterai, telepon seluler, komputer, industri elektronika, hingga pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan atau EBT, seperti pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin atau PLTB. Cadangan nikel Indonesia sendiri diketahui mencakup 60% dunia, yang mana menjadi penentu industri kendaraan listrik dunia. Selain itu, produk turunan nikel yang dipakai seperti kopalt juga berperan penting dalam rantai pasok dunia. Apalagi Indonesia memiliki cadangan bauksit dan aluminium yang signifikan yang berperan penting pada industri kendaraan listrik di masa depan. Indonesia juga menjadi pemain top 3 mineral kritis dunia seperti timah. Hal ini pun membuat kemampuan Indonesia berpengaruh dalam alokasi supply chain yang sangat besar. Indonesia bahkan bisa menjadi price setter jika bisa mengkalibrasi supply dan demand dengan menggandeng China dan Peru. Aspek lainnya yang membuat negara lain ingin mencontoh Indonesia adalah soal ikhtiar pemerintah Indonesia dalam melawan diskriminasi yang diciptakan oleh negara barat. Komitmen pemerintah Indonesia untuk menggenjot program hilirisasi nikel di dalam negeri tak pernah runtuh. Sekalipun program hilirisasi nikel Indonesia mendapat cibiran di dalam negeri sendiri dan dijegal oleh Uni Eropa hingga Amerika Serikat. Hingga saat ini nikel Indonesia masih mendapatkan perlakuan kurang mengenakan dari mereka. Misalnya saja Amerika Serikat yang menerapkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau Inflation Reduction Act. Sehingga nikel Indonesia tidak masuk ke dalam undang-undang tersebut lantaran berhubungan dengan Cina atau kebanyakan hasil nikel Indonesia berasal dari smelter yang dibangun perusahaan Cina. Hilirisasi sudah terbukti menjadi salah satu instrumen pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup signifikan. Untuk itulah mendukung pembangunan industri hilir pertambangan, sama artinya dengan mendukung sumber daya alam Indonesia untuk sebanyak-banyaknya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan begitu, Indonesia turut berhasil menularkan semangat mendatangkan nilai tambah dengan hilirisasi kepada negara-negara berkembang lainnya.